kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami minta tadi dalam kerajaan surga yang mulia, selamat malam Bapa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, sehingga kami boleh berkumpul untuk mengikuti acara Minggu Sembahyang Pemuda kami di hari ke-6 ini. Berkatilah hamba yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dari surga, supaya apa yang hamba sampaikan itu boleh berasal dari-Mu Tuhan. Dan juga berkati para hadirin yang telah hadir, berkati mereka supaya mereka semua boleh menerima berkat-berkat itu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Baik, apa sudah terlihat? Belum di full screen deh. Apakah sudah full screen di layar saudara-saudari? Sudah. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita telah tiba di hari ke-6 pada Minggu Sembahyang Pemuda kita. Dan judul renungan kita pada malam kali ini adalah mengasihi berarti menyembah. Sebelum saya akan melanjutkan, saya akan membacakan sedikit pantun. Makan nasi uduk, lauknya ikan. Ditambah sambal sama kue cucur. Saya harap saudara-saudari mendengarkan, jangan main HP atau tidur. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23. Mungkin saudara-saudari boleh membuka Alkitab dan boleh membacakan, siapapun. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Baik, terima kasih Sandri. Yohanes 4 ayat 23 ini menjadi ayat inti kita pada malam hari ini. Kita mulai renungan kita dengan sebuah ilustrasi. Dalam sebuah iklan TV baru-baru ini, terlihat seorang pria muda yang bimbang apakah ia akan melanjutkan perjodohan atau tidak. Di negaranya, perjodohan merupakan hal yang biasa. Namun, setelah tinggal di Amerika, ia ragu untuk mengikuti kebiasaan kuno ini, terutama karena ia belum pernah bertemu dengan calon istrinya. Meskipun begitu, saat sang wanita datang, ia menunggunya dengan patuh, dengan bunga di tangannya dan ekspresi muram di wajahnya. Tetapi saat ia melihat sang wanita masuk, segalanya berubah. Ternyata wanita itu sangat cantik. Tiba-tiba saja ekspresi muramnya menghilang. Pikiran untuk menikahi wanita ini tidak lagi menjadi tugas yang ditakuti, tetapi menyenangkan. Saudara-saudari, kita seringkali melayani dan menyembah Allah karena kewajiban. Kita datang ke gereja, memaksakan diri kita untuk melayani orang lain, tetapi hati kita tidak berada di dalamnya. Kita seperti pemuda di bandara itu, yang dengan berat hati memegang bunga untuk Tuhan. Kita mencoba untuk hidup kudus karena kita tahu kita harus melakukannya. Tetapi itu berat bagi kita, karena kita tidak melakukannya dengan sukacita. Ketika kita memiliki visi tentang siapa Tuhan sebenarnya, kita tiba-tiba merasa bersemangat untuk memenuhi misinya. Ketika kita merenungkan kebesaran dan kemuliaannya, penyembahan tidak lagi terasa berat. Ketika kita memahami kasih-Nya yang besar, melayani dan beribadah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah sukacita. Jadi, seringkali kita datang ke gereja dan beribadah seperti biasa, terlihat di luar kita seperti
ya mengikuti acara peribadatan tersebut seperti biasa. Tetapi jauh di dalam lubuk hati kita, kita sendiri merasa kurang senang atau kurang bersukacita. Dalam berbicara tentang kasih sebagai sebuah tindakan, kita tidak dapat mengabaikan topik penyembahan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita menyembah Dia. Sekarang mungkin tidak ada topik yang membawa lebih banyak kontroversi dan pendapat yang bertentangan dibandingkan dengan topik penyembahan. Karena seringkali setiap kali topik penyembahan dibahas, orang-orang akan beralih ke topik musik. Jadi seringkali kita seperti orang-orang yang beralih ke topik musik. Kita ketika membahas sebuah topik untuk berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan, kita seringkali mengabaikan dan lebih memilih untuk membahas hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Kita akan melihat beberapa bagian Alkitab yang menunjukkan apa yang dihasilkan oleh penyembahan yang benar dalam kehidupan orang percaya. Kita akan berfokus pada 3 bagian Alkitab yang dicatat dalam Injil Matius. Boleh kita semua mempersiapkan Alkitab kita. Pertama kita akan membuka kitab Matius 2 ayat 11 sampai 12. Mungkin saudara-saudari ada yang membacakannya. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak-anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, terima kasih untuk Nadine. Jadi kita di sini semua pasti tahu tentang cerita orang-orang Majus dari timur yang datang untuk melihat kelahiran Tuhan Yesus. Dari ketiga orang Majus itu, mereka masing-masing memberikan satu persembahan yang sangat berharga, yang mungkin pada saat itu hanya bisa dibeli bangsawan atau raja-raja yang mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, raja-raja dari timur atau orang-orang Majus ini, mereka itu merupakan para astronom dan ahli peramal. Mereka datang dari negeri yang jauh dengan tujuan untuk menyembah raja yang telah dilahirkan. Dapatkah kita membayangkan waktu yang mereka habiskan dalam perjalanan mereka untuk bertemu dengan Yesus dan menyembah Dia? Mungkin kalau kita lihat di peta Alkitab, Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, sedangkan mereka itu berasal dari timur, yang bisa dibilang satu wilayah dengan kerajaan Babel ataupun kerajaan sebagainya. Orang-orang Majus ini rela menempuh jalan yang sulit dan cuaca yang tidak menyentuh hanya untuk menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menemukannya, mereka tersungkur di hadapannya dan mempersembahkan persembahan mereka yang mahal. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Setelah mereka datang untuk menyembah Tuhan, mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Kita tahu bahwa mereka setelah selesai bertemu dengan bayi Yesus, mereka sempat tertidur dan di dalam mimpi mereka bertemu malaikat Tuhan yang mengamarkan bahwa mereka harus pulang ke rumah mereka dengan jalan lain. Kita dapat mengatakan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan akan pulang ke rumah dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, sebuah perubahan arah dan tujuan akan terjadi dalam kehidupan dan pengalaman rohani kita semua. Jadi, dengan kita bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan akan, dengan kata lain, di sini
memberkati kita dengan cara yang berbeda. Bisa jadi kita tidak diberkati secara material, tetapi kita diberkati secara kebahagiaan dan sebagainya. Untuk perikop yang kedua, di dalam Matius pasal 14 ayat 32 sampai 33, kita bisa lihat bahwa cerita tentang murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Di dalam Matius pasal 14 ayat 32 sampai 33, firman Tuhan berbunyi, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa orang-orang yang sungguh menyembah Tuhan akan merasa aman dan merasa berbahagia karena hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Pada saat itulah Yesus masuk ke dalam perahu, dan secara ajaib badai berhenti dan laut yang bergelora menjadi tenang. Melihat kuasa Tuhan, para murid tersungkur di kakinya dan menyembah Dia, karena mereka telah melihat kuasa Tuhan atas badai itu. Mereka telah mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal budi mereka. Dan sekarang mereka tidak dapat melakukan apapun selain menyembah Tuhan. Saat bersujud di kaki sang guru, tidak ada lagi rasa takut. Rasa tidak aman telah hilang dari pikiran mereka. Ketika kita menyaksikan kuasa Allah dan menyembah Dia, ketakutan dan rasa tidak aman yang mengancam untuk menenggelamkan hidup kita seketika langsung lenyap. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati kita. Dan dengan penuh keyakinan kita dapat berkata di dalam kitab Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, jika kita menyembah Allah secara sungguh-sungguh, kita tidak akan lagi merasa takut ataupun merasa tidak aman. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 31, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan setan sekalipun tidak akan sanggup melawan kita jika kita bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan dan mau menuruti perintah Tuhan. Ayat terakhir di dalam kitab Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Melihat Tuhan mereka yang telah bangkit, yang dapat dilakukan oleh orang-orang hanyalah percaya. Yang setia ini hanyalah memeluk kaki Tuhan dan menyembah Dia. Di sana, sambil bersujud di kakinya, kekecewaan dan keputusasaan berakhir. Kita tahu bahwa ini adalah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah para murid-murid Yesus melarikan diri dari momen di mana Tuhan Yesus disalib, mereka merasakan keputusasaan dan kekecewaan yang amat besar karena mereka telah kehilangan Tuhan mereka yang menjadi gembala mereka selama mereka menjadi murid-muridnya. Kesimpulannya, ketika kita berfokus pada pribadi, kuasa, dan otoritas Tuhan, kita akan mengasihi Dia. Dalam kutip, Tuhan. Menyembah Dia, dan sebagai hasilnya, hidup kita akan diubahkan. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, kita menjadi apa yang kita sembah. Dengan kata lain, objek pemujaan kita membentuk identitas kita sendiri. Ilmuwan evolusi Charles Darwin yang terkenal, konon pernah menulis dalam autobiografinya, hiburan utama saya dan satu-satunya pekerjaan saya sepanjang hidup adalah pekerjaan ilmiah. Darwin sangat menyukai Shakespeare. Hingga usia 30 tahun, Darwin terus menulis puisi. Hingga usia 30 tahun, Darwin terus menulis. Puisi itu memberi saya kesenangan yang luar biasa, dan saya sangat menyukai Shakespeare.
Tetapi sekarang, selama bertahun-tahun, saya merasa sangat membosankan. Saya menjadi daun layu untuk semua mata pelajaran, kecuali ilmu pengetahuan. Dan satu lagi, seorang teolog bernama Jonathan Edwards pada usia 19 tahun menulis, dengan bertekad untuk menyerahkan jiwaku kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan mengunduskan diriku sepenuhnya kepadanya. Di kemudian hari, Edwards merenungkan bagaimana objek pujaannya memengaruhi jiwanya selama bertahun-tahun. Dia membawa kemurnian, kecerahan, kedamaian, dan ekstase yang tak terkalahkan pada jiwa. Dengan kata lain, ia mengubah jiwa menjadi ladang atau taman. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada renungan ini. Kiranya kita semua boleh diberkati, dan terima kasih, Tuhan memberkati.